Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Santoso, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanggul. Saya akan melakukan diseminasi disiplin positif. Yang pertama kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Tanggul. Yang kedua kepada murid-murid saya. Yang ketiga melakukan kesepakatan kelas. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanggul, Bapak Muhammad Lutfi Maulwi MPD, dan yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanggul dan Bapak Ibu guru dan narasumber yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam acara destinasi aksi nyata 1.4 di SMA Negeri 1 Tanggul. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan narasumber untuk memaparkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak yang pada hari ini telah hadir memenuhi undangan dari kami berkaitan dengan diseminasi modul 1.4 guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 di SMA Negeri 1 Tanggul, bahwa modul 1.4 ini mengenai implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas di SMA Negeri 1 Tanggul. Nah, ini perlu saya kenalkan, walaupun sudah kenal ya, bahwa saya Edi Santoso SSI GR, ini gelar baru kemarin bersama Bu Yusefa dan Bu Suwarni. Nah, budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bagaimana nanti supaya anak-anak itu ada perubahan menuju ke disiplin positif. Nah, dari disiplin positif itu nanti akan muncul motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian akan bentuk keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar menuju abad 21, yaitu yang pertama kan teacher center ya. Terus kemudian itu akan berubah menjadi student center. Pada teacher center ini pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang pertama guru lebih banyak berbicara atau dengan model ceramah. Kemudian strategi pembelajaran yang monoton dan tidak menyenangkan. Ini ciri-ciri dari pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian lebih cenderung pada textbook
ketimbang kebebasan mencari sumber belajar lain. Kemudian kurang memberikan kebebasan belajar pada anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk memenuhi KKM. Ini adalah paradigma lama model pembelajaran dalam bentuk teacher center atau berpusat pada guru. Kemudian sekarang berubah menjadi ini student center, jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tentunya ibu bapak sudah tidak asing lagi dengan student center, yaitu merupakan cerminan pembelajaran abad 21, memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada murid untuk melakukan aktivitas belajarnya. Nah, ini aktivitas belajar ini ada mandiri, berpikir kritis, inovatif, kolaboratif, berani atau percaya diri. Kemudian merupakan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengikuti tuntutan zaman atau masa depan, di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Ini adalah pembelajaran abad 21. Kemudian terwujud bila mana pembelajaran yang dilakukan lebih berpihak pada anak. Nah, hubungan student center dengan pembelajaran abad 21, yang student center ini adalah berani mengemukakan pendapat dan ide baru. Kemudian berpikir kritis, berinovasi, berkolaborasi, mandiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Sedangkan pembelajaran abad 21 ini kecakapan berpikir dan belajar. Kemudian dari materi tadi, bagaimana implementasi atau penerapannya dalam sekolah, yaitu untuk bisa merubah cara pandang warga sekolah untuk menuju sekolah yang berkarakter dan berwawasan abad 21. Ini tidaklah mudah. Artinya adalah dibutuhkan kolaborasi dan kesinergian antar warga sekolah. Maksudnya kolaborasi itu harus ada kerjasama, kemudian menuju tujuan yang sama, bersinergi. Kemudian tujuan dari disiplin positif, ini guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya. Makna disiplin ini dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Walaupun ini sudah mulai pagi kita sudah menyambut siswa untuk masuk ke sekolah, ini juga merupakan disiplin positif. Kemudian apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri. Ini adalah pemikiran tentang disiplin positif. Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan atau mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Maksudnya apa ini? Maksudnya di sini adalah sebelum kita itu mendisiplinkan atau mendisiplinkan kepada orang lain, maka harus mendisiplinkan diri kita dulu atau self disiplin. Selanjutnya contoh kontekstual disiplin positif, ini salah satunya datang tepat waktu. Nih, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, ini contoh-contoh disiplin. Terus menggunakan seragam sesuai hari, misalkan kayak sekarang hari Kamis
pakai seragam pramuka. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh kontekstual disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini adalah dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu. Jadi bersifat itu intrinsik kalau dibilang itu ya. Jadi motivasi dari dalam. 3 perilaku manusia. Nah ini ada 3. Ini juga mungkin bisa sebagai pemahaman kita bersama bahwa manusia itu melakukan perilaku atau bertingkah ya, bertindak sesuatu. Ini ada 3 yang menyebabkan ada 3. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu kalau misalkan takut dihukum, makanya dia berperilaku datang tidak terlambat, mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dan orang lain. Nah ini bisa memberikan motivasi atau perilaku yang walaupun itu motivasinya adalah ekstrinsik atau di luar dan bersifat itu tidak alami lah ya. Artinya kalau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau reward atau hadiah itu misalkan tidak mendapatkan hadiah, ini akan motivasi kita itu akan berkurang. Kemudian perilaku yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ingin menunjukkan bahwa oh ini loh, saya ini seperti ini orangnya, seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan tindakan terendah dan motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi eksternal itu adalah dari luar. Kemudian motivasi perilakunya adalah menghindari hukuman. Pelakunya akan bertanya apa yang akan terjadi bila mana saya tidak melakukannya, otomatis akan mendapatkan hukuman dia. Ini faktor motivasi eksternal. Kemudian motivasi ini bersifat eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini penjelasannya tadi ya. Individu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Cirinya individu dengan motivasi ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini yang nomor 2 tadi, yang imbalan. Selanjutnya sudah ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang ini dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah ini, dan murid atau individu melakukannya karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi lebih mengarah ke nilai-nilai kebenaran atau sesuatu yang menjadi prinsip bahwa itu adalah benar dan itu akan dilakukan oleh murid itu sendiri. Kemudian motivasi inilah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi motivasi yang ketiga tadi, nilai-nilai itu tadi, dan motivasi perilakunya bersifat internal dan efeknya nanti adalah dalam jangka panjang. Hubungan motivasi dengan disiplin positif dan budaya sosial, budaya sekolah, tujuan disiplin positif di sekolah ini adalah mewujudkan budaya sekolah yang nyaman dan senang untuk belajar siswa. Ini tujuan utamanya. Nah, tujuan ini akan tercapai apabila menanamkan motivasi yang ketiga pada murid.
mereka akan berperilaku baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Implementasi di sekolah kita, cara yang efektif ini memberikan kesempatan yang penuh pada murid untuk selalu aktif dalam kegiatan belajar. Kemudian selalu melibatkan diri, menuntut dan memberikan arahan baik atas tindakan kurang baik yang dilakukan oleh murid. Jangan ragu untuk memberikan pujian. Nah ini, Bapak Ibu atau dalam kegiatan pembelajaran sekali lagi jangan bosan-bosan untuk memberikan apresiasi yang positif. Jadi berupa apresiasi persuasif yang kita berikan kepada murid pada saat kegiatan pembelajaran. Artinya misalkan anak itu mengerjakan ke depan, setelah itu duduk ya kita koreksi ternyata benar, nah itu kita berikan apresiasi yang positif. Gitu. Terus kemudian menciptakan kompetensi yang sehat, memanfaatkan media di sekolah di kelas sebaik mungkin dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian yang nomor 6, melakukan evaluasi secara berkala. Jadi harus kita pantau perkembangannya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Ini pertanyaan pemantiknya. Rudi adalah siswa kelas 10-3. Setiap hari di kelas Rudi selalu mengganggu teman-temannya. Rudi juga selalu celometan ini, selalu menjawab pertanyaan guru tetapi dengan jawaban yang tidak tepat. Contoh ini ya. Setelah dicari tahu ternyata Rudi ini adalah siswa dengan orang tua yang bercerai dan hanya tinggal bersama dengan neneknya. Menurut Anda, apakah alasan Rudi seperti itu? Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Rudi? Tentunya kan paham ya kira-kira ya. Kira-kira apa itu kebutuhan? Iya, perhatian atau kasih sayang. Ya, bagus sekali. Ini Bu Yusefa sangat ahli sekali. Kemudian ini, nah inilah ya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini, jadi di sini ya, di diseminasi ini juga mungkin bisa sebagai bentuk pemahaman kita bersama bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini kan jelas ya ini ya, bersifat material ya. Sandang pangan, makanan lah seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, seperti yang kasusnya tadi itu, jadi keluarganya itu seperti itu, akhirnya anak itu mencari perhatian, kurang kasih sayang. Kemudian yang nomor 3, penguasaan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Maksudnya ini adalah ini loh saya. Ini saya itu bisa. Ini seperti itu untuk yang nomor 3. Jadi ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa, saya punya kompetensi. Nah, ini makanya nomor 3 itu kebutuhan penguasaan. Kemudian nomor 4, kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan. Jadi bebas dalam artian di sini adalah dia itu pengen ya bisa berpikir kreatif, bebas dan sebagainya itu, atau pengen kemana gitu. Kemudian nomor 5, kesenangan. Ini kebutuhan untuk merasa senang. Jadi 5 teori kebutuhan manusia. Ini yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan yang menjadi orang yang memiliki jati diri lah. Kemudian kebebasan dan yang kelima kesenangan. Jadi memang perlu ya, refreshing itu perlu. Kemudian ini, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan
kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini contohnya banyak ya artinya ya. Jadi apalagi yang kasus nomor 1 kebutuhan hidup, nah, kadang orang itu kalau tidak bisa memenuhi maka akan melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Terus kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut aja dulu. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Nah ini, tadi kan ada 5 ya, Bu Bapak ya. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah ini seperti ini. Berarti ini sering ini, anak ini sering berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai. Nah ini kira-kira ini kebutuhan dasar apa itu tadi kan ada 5 ya. Bisa juga ini masuk kebutuhan kesenangan bisa, atau bisa juga itu ingin mendapatkan perhatian. Nah ini dapatkan kasih sayang dari gurunya. Ini. Coba lagi Bu, mungkin ada. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah ini adalah maksud ada kesenangan. Ya. Coba lagi Bu, kebutuhan lagi kebutuhan dasar lagi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah ini berarti ini masuk pada ya kasih sayang. Selanjutnya sebutkan sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Tahun ini Dimas yang berusia 17 tahun, ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir, ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya-tanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Nah ini lanjut. Menyetir mobil itu seru. Nah, tadi itu kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ini menyetir mobil itu seru. Nah ini apa dari anak itu yang ingin dimunculkan itu? Kebutuhan dasar apa kira-kira? Iya, betul. Penguasa. Ini menunjukkan jati dirinya bahwa saya ini bisa seperti itu. Bagus sekali. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, ini. Jadi, iya betul. Yaitu kebebasan. Lanjut lagi. Nah, ini 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gerson ini ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Kemudian, yang pertama ini adalah penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Kemudian keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita nanti bisa memposisikan guru itu di posisi yang mana. Kalau penghukum itu anak salah langsung dihukum. Kamu salah, push up. Datang terlambat, silakan push up. Atau lari, nah, seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini misalkan kata-katanya itu saya sangat kecewa sekali. Kamu kok bisa datang terlambat? Nah, kayak gitu itu supaya anak itu merasa bersalah. Kemudian yang kedua misalkan teman, ayolah besok kamu saya harapkan jangan sampai terlambat lagi lah, seperti itu. Kemudian pemantau ini adalah mencari alasan mengapa kamu kok bisa terlambat seperti itu. Kemudian yang manajer, nah ini kita diharapkan
memposisikan diri sebagai manajer, artinya di sini adalah dari permasalahan itu mencari solusi supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Wah, ini kita boleh aja dulu. Kemudian kita lanjut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini. Lanjut lagi. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas ini adalah aturan atau peraturan yang dibuat di kelas dan itu merupakan hasil musyawarah ya, musyawarah dari semua anak-anak yang ada di kelas itu. Jadi ini ciri-cirinya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalkan saling menghormati sesama teman, disiplin, misalkan ya, jujur, tanggung jawab. Nomor 3, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut karena hasilnya itu merupakan curahan dari semua siswa yang ada di kelas itu. Pembuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi hasilnya itu bukan kita membuat aturan terus kita terapkan di kelas, bukan. Tapi keyakinan kelas itu adalah hasil curah pendapat, musyawarah dengan anak-anak yang ada di kelas. Ini cocok sekali apabila kita itu sebagai wali kelas. Wali kelas itu kan pertama masuk itu kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Tujuan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas ini mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Jadi menunjukkan bahwa disiplin itu harus berasal dari dalam diri anak didik kita sendiri. Jadi menanamkan seperti itu. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebentar ya. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Fokus restitusi adalah solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan bukan pada masalahnya. Jadi tidak fokus pada masalahnya, tetapi berfokus pada bagaimana solusi dari masalah tersebut. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Itu. Jadi diskusi dengan gurunya untuk menemukan solusi. Nah ini segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, oh begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kami sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Contoh siswa jawabannya, iya Bu, saya minta maaf. Artinya menstabilkan identitas itu adalah dari identitas gagal menuju ke identitas sukses. Artinya anak salah itu jangan malah oh kamu salah, itu tidak seperti itu. Jadi dibangkitkan, diberikan, dinetralkan keyakinannya bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan.
Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini merupakan mencari kenapa kamu atau siswa itu kok melakukan kesalahan. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Setelah mendapatkan alasan mengapa, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas dari solusi tadi supaya tidak terjadi permasalahan selanjutnya. Sehingga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Tadi jelas ya, kolaborasi antara guru dengan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini pengertian dari restitusi itu sendiri. Nah, itu ya tadi Bapak Ibu ya, terkait dengan disiplin positif. Tadi juga ada itu 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi ini adalah suatu solusi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang terjadi atau yang dialami oleh siswa. Saya kira dari sini sampai sini, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada kalian semua kelas 11 bahwa pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka pengenalan tentang disiplin positif. Ini merupakan salah satu tugas dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan memaparkan tentang disiplin positif. Juga ini juga sebagai bekal pengetahuan untuk kalian semua. Dan ini bisa bermanfaat untuk kalian karena apa? Tidak semua guru ini bisa masuk dari calon guru penggerak, bisa memberikan pengenalan tentang disiplin positif. Jadi alhamdulillah, perlu kamu syukuri juga bahwa wali kelas kamu, saya yang Pak Edi ini memiliki punya ilmu, dapat ilmu dari calon guru penggerak yang bisa diimbaskan kepada kalian. Sebelum saya dimulai, ini alangkah baiknya kita dahului dengan berdoa. Minta tolong perwakilan yang cowok salah satu untuk memimpin doa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Febri yang telah memimpin doa. Nanti di penutup nanti hadiah ya, hadiah supaya merata nanti. Nah, ini tentang disiplin positif ya. Nah, ini implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas di SMA Negeri 1 Tanggul. Kemudian ini budaya positif apa saja yang akan saya paparkan ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi dulu dengan sekarang itu belajarnya itu berbeda. Waktu saya sekolah dulu di sini dengan sekarang itu berbeda.
kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, ini yang pertama. Belajar menuju abad 21. Pertama itu dulu itu pembelajaran itu masih berbentuk teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya, bagus sekali. Terus kemudian sekarang ini mengalami perubahan atau paradigma baru, yaitu berubah menjadi student center. Ada yang tahu student center itu apa artinya? Pembelajaran yang berpusat pada bagus sekali. Nah, teacher center ini ciri-cirinya atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Ini guru lebih banyak berbicara dengan metode ceramahnya, lebih cenderung pada textbook ketimbang kebebasan mencari sumber belajar lain. Kemudian untuk memenuhi KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kemudian strategi pembelajaran monoton dan tidak menyenangkan. Jadi guru ceramah, terus kamu diberi tugas, terus mengerjakan soal di buku atau textbook seperti itu. Kemudian kurang memberikan kebebasan belajar pada anak untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kalian kurang bisa bereksplorasi. Nah, kemudian student center merupakan cerminan pembelajaran abad 21, memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada murid untuk melakukan aktivitas belajarnya. Apa saja? Nah, ini yang pertama adalah mandiri. Maksudnya mandiri itu kalian bisa menggali atau belajar sendiri, mencari informasi, mencari literasi melalui tutorial dari YouTube atau dari internet ya. Kemudian berpikir kritis. Berpikir kritis itu kalian bisa menemukan ide-ide baru atau menemukan solusi-solusi baru ya. Kemudian inovatif, memiliki ide segar dan tepat guna, itu inovatif. Kemudian kolaboratif, ini bisa bekerja sama dengan teman-temannya atau bisa berkolaborasi. Kemudian yang terakhir adalah berani, ya, PD atau percaya diri. Artinya misalkan dalam kegiatan pembelajaran kalian dibentuk kelompok, nanti perwakilan yang ke depan siapa, nah itu harus berani. Kemudian merupakan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengikuti tuntunan zaman atau masa depan, di mana peserta didik harus memiliki keterampilan berpikir dan belajar. Ini terwujud bila mana pembelajaran dilakukan lebih berpihak pada anak. Jadi sekarang itu ciri dari pembelajaran abad 21 itu pembelajarannya berpusat pada anak atau berpusat pada kalian. Nah, hubungannya student center dengan pembelajaran abad 21, student center pembelajaran berpusat pada siswa ini berani mengemukakan pendapat dan ide baru. Kemudian berpikir kritis, berinovasi, berkolaborasi, mandiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Ini sedangkan pembelajaran abad 21 ini kecakapan berpikir dan belajar. Kemudian implementasi atau penerapannya di sekolah untuk bisa merubah cara pandang warga sekolah untuk menuju sekolah yang berkarakter dan berwawasan abad 21 tidaklah mudah. Dibutuhkan kolaborasi dan kesinergian antar warga sekolah. Jadi agar terwujud ini, maka perlu kolaborasi atau kerjasama. Disiplin positif tujuannya guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya. Jadi tujuannya itu makna disiplin positif. Jadi nanti kalian supaya bisa apa arti disiplin positif itu. Nah, maknanya adalah disiplin positif. Disiplin itu dalam menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita.
apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Maksudnya self disiplin ini adalah kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau diri kita itu tidak disiplin, maka orang lain nanti yang akan mendisiplinkannya, seperti itu. Kemudian contoh kontekstual disiplin positif, nih contoh-contohnya. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, menggunakan seragam sesuai hari. Nah, kayak hari ini, hari Jumat, ada kegiatan olahraga, kita menggunakan pakaian olahraga, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya konteks-konteks yang berhubungan dengan disiplin positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi, motivasi itu adalah dorongan dari dalam, semangat lah, seperti itu ya. 3, perilaku manusia. Orang berperilaku ini sebenarnya ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya misalkan saya harus datang tepat waktu supaya tidak dihukum. Ini yang contoh yang pertama. Yang nomor 2, untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Saya harus mendapatkan nilai bagus supaya dapat pujian dari orang lain, atau supaya dapat penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang paling utama itu adalah yang nomor 3. Kamu melakukan sesuatu, tujuannya adalah menjadi diri kamu sendiri. Jadi bukan karena saya itu untuk menghindari hukuman, saya harus berbuat baik, saya menaati peraturan supaya dipuji dan sebagainya, tidak. Tetapi saya berbuat baik disiplin adalah untuk diri saya sendiri, menjadi orang seperti yang mereka inginkan, atau menjadi diri saya sendiri, atau menjadi diri kamu sendiri. Seperti itu. Kemudian ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi perilaku adalah menghindari hukuman. Pelakunya akan bertanya apa yang akan terjadi bila mana saya tidak melakukannya. Nah, itu pasti banyak pertanyaan ya. Mengapa kok saya melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini yang kedua. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Individu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Cirinya, individu dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tentunya itu akan mendapatkan penghargaan. Nah, yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nih, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dan murid atau individu melakukannya karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Artinya, ini yang nomor 3 ini adalah yang diinginkan atau diharapkan.
bahwa motivasi itu akan tumbuh dari diri kamu sendiri, muncul atau timbul dari dalam diri kamu sendiri. Kamu melakukannya karena ada nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kamu, gitu ya. Terus kemudian motivasi inilah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah itu ya. Jadi disiplin positif itu berawal dari motivasi internal atau motivasi dari dalam, sesuai melakukan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif yang ada pada diri kalian ya. Kemudian hubungan motivasi, disiplin positif dan budaya sekolah. Tujuan disiplin positif di sekolah mewujudkan budaya sekolah yang nyaman dan senang untuk belajar siswa. Ini budaya positif. Tercapai ini menanamkan motivasi yang kepada murid. Mereka akan berperilaku baik dengan melandaskan pada nilai-nilai kebajikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, seperti itu. Terus kemudian implementasi di sekolah kita. Yang pertama, memberikan kesempatan yang penuh pada murid untuk selalu aktif dalam kegiatan belajar. Betul kan ini ya? Nah, kemudian yang kedua, selalu melibatkan diri, menuntut dan memberikan arahan baik atas tindakan kurang baik yang dilakukan oleh murid. Ini sudah dilakukan ya. Nomor 3, jangan ragu untuk memberikan pujian kepada murid dan menghindari rasa takut akan kegagalan. Jadi jangan sampai kalian itu takut, saya melakukan seperti ini nanti pas salah. Nah, jangan sampai seperti itu. Menciptakan kompetensi yang sehat atau persaingan yang sehat, memanfaatkan media di sekolah, di kelas sebaik mungkin dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Alhamdulillah di sekolah kita itu untuk siswa menggunakan internet atau wifi gratis. Itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah salah satu program dari pemerintah memfasilitasi. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala. Ini kalau itu untuk guru itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia. Ini untuk pemahaman kalian ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti itu apa? Implementasinya apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup berarti makan, minum, ya dan sebagainya ya. Terus kemudian yang kedua, kasih sayang. Ini kebutuhan dasar yang kedua itu manusia kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nomor 3, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini saya ingin diakui, penguasaan ini. Nomor 4, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bebas. Kalau saya ingin ini, saya ingin ini gitu. Nomor 5, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kelima itu. Bila mana mereka tidak memenuhi, maka bisa juga melakukan tindakan yang negatif. Terutama yang nomor 1 ini harus hati-hati. Kebutuhan pangan, kalau misalkan tidak terpenuhi kan kita lihat ya, banyak contoh-contoh orang yang melakukan tindakan pencurian dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup. Maka harus hati-hati, jangan sampai seperti itu. Nah, ini coba ya, ini ada ilustrasi, ada ilustrasi. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas, menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, tadi itu kan ada 5 kebutuhan dasar ya. Tuh, contoh, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini kira-kira masuk pada kebutuhan dasar mana kira-kira? Oh, senang. Iya, karena dia melakukannya atas dasar senang. Ini masuk
kesenangan. Nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Terus kasih semangat dulu ya, semangat. Selanjutnya, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih. Sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Umur 17 berarti kan sudah boleh ya, sudah boleh ngurus SIM dan sebagainya kan sudah. Menyetir mobil itu seru. Nah, ini termasuk 5 kebutuhan dasar yang mana kira-kira? Cinta, Ya. Kesenangan, ya. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Nah, itu ya. Terus nih, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diani dosen ini ya. Pertama adalah 5 posisi kontrol ini. Pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat ini adalah pemantau, dan yang kelima itu adalah manajer. Nih, apa pengertian dari kelima ini? Nah, penghukum, seorang penghukum ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini biasanya guru-guru ini yang lama ya, yang lama itu penerapan seperti itu. Terus kemudian berbuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Biasanya ini dari dulu akan bersuara lebih lembut. Jadi membuat kalian nanti misalkan melakukan kesalahan itu akan merasa bersalah. Terus kemudian teman. Nah, teman ini tidak akan menyakiti murid tapi mengajak. Ayo, kita harus perbaiki untuk kedepannya seperti itu. Misalkan. Pemantau ini, memantau berarti mengawasi. Mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya pada saat ujian itu dia terlambat 15 menit, maka setelah 15 menit jam berakhir dia harus menyelesaikannya, ya. Itu harus diawasi sampai selesai. Kemudian manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini sudah pernah saya lakukan kemarin dengan Febri dan Yogi, bagaimana menyelesaikan permasalahan ya dengan menggunakan ini 5 posisi kontrol, yaitu manajer. Intinya guru dan murid, saya dengan kalian mencari solusi. Kira-kira bagaimana solusi dari masalah yang ada itu. Kemudian tujuan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada diri sendiri pada peserta didik. Ya. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi itu artinya adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Fokusnya solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan bukan pada masalahnya. Nomor ini restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Ini restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah ini yang penting ya. Sekali lagi restitusi itu mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya adalah setelah ketemu solusinya, maka ke depan itu diperbaiki dan kalian bisa bergaul lagi, berkumpul lagi dengan teman-teman. Kemudian segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu yang sudah kita lakukan kemarin. Ini. Nah, contoh menstabilkan identitas guru ini ya. Oh begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Jadi mengembalikan bahwa semua manusia itu pasti punya kesalahan. Validasi tindakan yang salah ini adalah mencari mengapa kamu misalkan melakukan tindakan yang salah itu kira-kira kenapa? Tindakan itu benar atau salah dan juga itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya setelah ketemu solusinya, maka solusi itu akan menjadi keyakinan ke depannya. Kamu akan misalkan datang lebih pagi, kamu akan misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu ya. Nah ini adalah diambil kesimpulan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Seperti itu ya. Nah, ini adalah pengenalan tentang disiplin positif. Jadi ada manajemen kelas, ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi, ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sebagai bekal pengalaman kalian dan bisa diterapkan nanti ya. Saya kira itu untuk pemaparan saya tentang disiplin positif ya. Dan sebelum acara ditutup kita akhiri dengan doa dulu. Silakan kepada perwakilan pada ketua kelas ya, Ananda Abdul Basit untuk memimpin doa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, caranya sudah lancar. Sebelum kita berbicara tentang ini, kita berdoa supaya doa masing-masing sudah mulai. Doa dari Terima kasih kepada Anda Nasib, silakan bisa kembali ke tempatnya. Dari saya sampai sini dulu ya tentang disiplin positif. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya terima kasih kita bisa berkumpul kembali di sini di kelas kalian, kelas 11 Sekarang ini adalah dalam rangka menyusun keyakinan kelas. Kamu kan sudah tahu apa belum ya? Keyakinan kelas itu apa, itu sudah ada yang tahu kira-kira? Nah, makanya hari ini kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita dahulu dengan berdoa ya.
dahulu dengan berdoa. Minta tolong kepada Ananda Febri untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya jika kita melaksanakan berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa bagi kita. Terima kasih pada Ananda Febri yang telah berdoa. Baiklah ya, sebelum kita mulai saya mau tanya kabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Sehat selalu ya. Jadi kesempatan ini kita manfaatkan untuk membuat keyakinan kelas. Sebelumnya keyakinan kelas itu, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini. Terus kemudian keyakinan kelas ini kan yang baru ya. Salah satu disiplin positif. Nah, tadi itu kan sudah mengenal disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini keyakinan kelas itu. Kemudian sekali lagi ya, salah satu disiplin positif. Ciri-cirinya, ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau umum daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan atau nilai-nilai kebaikan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak banyak, tetapi bisa dipahami oleh seluruh warga kelas itu. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi kita buat keyakinan kelas nanti bisa diterapkan untuk kelas kita sendiri. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah ini nanti kita akan melakukan curah pendapat. Kira-kira keyakinan kelas apa saja yang ingin kamu sampaikan atau kamu buat ya. Nomor 6, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi bisa diupdate kalau misalkan ada keyakinan yang kurang pas atau kurang sesuai. Tujuan pembuatan budaya positif melalui keyakinan kelas ini mengenali keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama. Nah ini bersama peserta didik. Ini nanti kita membuat membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada diri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Ini saya membuat kalimat rumpang atau cita-cita keyakinan kelas untuk murid atau keyakinan kelas untuk kamu. Jadi nanti dari kalimat rumpang ini kita memimpikan kelas yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid di kelas akan seperti itu ya. Nah, terus curah pendapat ini bagaimana? Ini sebentar lagi saya berikan sticky note ya. Jawaban dari dua pertanyaan itu kamu tulis di sticky note, kemudian nanti ditempel di papan ini ya, papan kelas. Nanti hasilnya baru akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Saya bagikan dulu ya.
tempat seperti itu untuk ibaratnya itu kalimat pemantik lah ya untuk menyusun dengan benar. Kalau tidak bisa menjawab ke itu ya, ke kedua itu. Kita memberikan kelas yang bagaimana yang pertama Mbak Mesin di kelas kita ini adalah jadi bila sudah selesai bisa langsung ditempel di sini. Terus hati-hati ya kabel ditempel. Oke. Hati-hati kabel. Ini adalah namanya adalah curah pendapat ini. Kenali
Sudah semua? Sudah. Baiklah ya, kita lihat sekarang hasil dari curah pendapat dari kalian. Yang pertama, kita memimpikan kelas yang kompetitif. Nah, ini jadi kelas yang selalu bersaing yang positif ya. Kita percaya murid di kelas akan semangat, kompetitif dan semangat. Terus saya memimpikan kelas yang tentram dan harmonis. Terus sangat percaya bahwa murid di kelas yang ini ya akan selalu menjadi teman baik. Amin. Nah, ini menjadi teman yang baik. Oke. Terus memimpikan yang bersih, indah dan sejuk. Oke. Akan kegiatan kalian berjalan dengan nyaman. Ya ini. Selanjutnya kita memimpikan kelas yang rajin. Kelas yang rajin, terus apa terampil ini? Terampil. Terus apa lagi nih? Kita percaya bahwa murid di kelas akan BCLT ya, bergembira, ceria, cerdas, ya, terus kemudian cemerlang gitu ya, disingkat BCT ya, bergembira, cerdas, kemudian terampil, BCT. Kemudian, ya, ini kita memiliki kelas yang kompak. Oke, kita percaya bahwa murid di kelas akan saling bekerja sama, betul, berkolaborasi ya. Kita memiliki kelas yang bersih dan nyaman, sehingga murid akan nyaman belajar. Oke, kita memimpikan kelas yang bersih. Kita percaya bahwa murid di kelas akan akur. Oke. Kita memimpikan kelas yang bersih. Kita percaya bahwa murid di kelas akan kompak ya. Kita memimpikan kelas yang inklusif, di mana semua murid merasa dihargai dan didukung. Dihargai dan didukung. Kita percaya bahwa murid di kelas akan belajar dan berkembang secara emosional, sosial, dan akademik. Ini siapa yang kita dinilai ini? Siapa ini? Bagus sekali. Ya, kasih aplaus ini. Kasih aplaus. Terus kita memimpikan kelas yang aman dan nyaman. Kita percaya bahwa murid di kelas akan menjadi solid dan kompak. Terakhir, yang menarik dan interaktif. Kita percaya bahwa murid di kelas akan berkembang pesat dalam mencapai potensi potensi penuh mereka. Potensi penuh mereka ya. Ini ya. Nah, inilah hasil curah pendapat dari kelas yang sehat. Kita percaya bahwa murid di kelas akan tumbuh kuat, sehat secara mental dan fisik. Oke. Jadi dari hasil curah pendapat ini tadi bisa diambil kesimpulan ya. Keyakinan kelas pertama adalah kelas yang nyaman, kemudian bersih, kemudian kompetitif. Itu ya. Oke. Terus minta tolong Anda tadi untuk ya, berarti keyakinan kelas pertama
keyakinan kelas ya. Keyakinan. Keyakinan. Yang pertama apa tadi? Kelas yang Kelas yang kompetitif, Pak. kelas yang Kompetitif. kelas yang Kompetitif. nyaman ya, nyaman. Terus kemudian bersih, kompetitif. Terus apa lagi lagunya? Apa? Kompak. Ya, setuju. Ya. Terus ada lagi nanti keyakinan kelas kita murid akan semangat ya. Terus teman baik, menjadi teman baik. Oke. Berarti ada lagi yang tadi ini Pak. Tadi ya ini dihargai dan didukung. Jadi saling menghargai, saling menghargai. Terus dan mendukung ya, dan mendukung. Terus ada lagi tadi sesama teman bekerja sama atau berkolaborasi ya, saling berkolaborasi. Ya, menarik dan aktif, kompak, interaktif ya, interaktif. Terus ada lagi yang kena kelasnya cara kita kelas yang dalam mencapai potensi untuk mereka. Apa itu? Berkembang pesat. Berkembang pesat. Murid dapat berkembang, ya, berkembang pesat. Tentang disiplin sekolah apa kira-kira untuk supaya menjadi keyakinan kelas untuk disiplin harus apa? Untuk yang kedisiplinan bagaimana? Mungkin ada curah pendapat ini. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, ini. Nah, dari sini akhirnya kita menemukan yaitu keyakinan kelasnya. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Yang pertama, kelas yang nyaman, bersih, kompetitif, kompak, interaktif. Yang kedua, saling menghargai sesama teman ya, dan mendukung, saling mendukung. Saling berkolaborasi, bekerjasama, murid dapat berkembang dengan pesat. Dan yang kelima, datang tepat waktu. Inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama dan nantinya akan kita laksanakan bersama. Saya kira ini sampai sini ya untuk keyakinan kelas, dan saya sangat berterima kasih kepada kalian. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Saya mohon kepada
Yongki untuk memimpin doa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel saja, langsung saja. Mari kita akhiri acara ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih pada Nanda Yongki yang telah memimpin doa. Dari saya terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan murid